Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. 6 Kaizen terkait dengan alur produksi, border of line, and standard work. Jadi garis batas, ya, dan standar kerja, ya. Subtopiknya yang kita bahas ini ada beberapa: border of line, konsep dari small container, keuntungan daripada menggunakan small container, dua tipe dari garis batas itu, location of part and container in the border of line, container flow atau flow container, arrangement of part and single feed, defining small container, standard work improvement process, dan rule of container in the design of standard work. Jadi ada beberapa 9-10 subtopiknya. Kita masuk ke topik pertama. Garis batas ini atau batas garis ini, ya, adalah titik pertemuan antara logistik dan proses produksi. Logistik, khususnya logistik internal ini, memasok bahan tepat di kualitas yang tepat, pada waktu yang tepat, di lokasi yang tepat, dan dengan metode presentasi yang tepat atau metode pembawaan yang tepat. Semuanya harus tepat, ya. Sementara produksi itu hanya berurusan dengan atau harus berurusan dengan pembuatan barang yang diproduksi dengan benar. Fokusnya sepenuhnya hanya pada kualitas dan waktu yang dibutuhkan untuk bisa mentransformasi bahan mentah jadi produk akhir. Nah, ini akan menjadi ini adalah waktu nilai tambah dari produksi, ya. Jadi ini adalah suatu yang menjadi waktu nilai tambah dari produksi, ya. Konsep daripada kontainer yang kecil atau small container, ya, konsep wadah kecil atau kontainer tersebut tergantung daripada kontainer tersebut, ya, ditempatkan pada titik yang optimal penggunaannya. Nah, tentu saja untuk meminimalisir gerakan pengambilan dari operator atau pemetik operator, ya. Jadi ada gerakan operator mengambil barang itu diminimalisir. Kemampuan kontainer kecil ini untuk meminimalisir gerakan pengambilan operator bergantung pada jumlah varian bagian yang sama yang mungkin diperlukan pada batas-batas garis yang sudah ditentukan. Ya, contohnya mengambil 5 barang yang berbeda. Nah, ini gimana, ya? Nah, sejak salah satu dari 5 varian atau pekerjaan itu diperlukan, mereka harus ditempatkan di batas garis. Ya, tadi bukan 5 barang, tapi 5 varian pekerjaan, ya. Jadi mereka itu harus dibatasi untuk meminimalisir gerakan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ini. Jadi kontainer kecil ini, ya, salah satunya membantu meminimalisir pergerakan pekerja. Nah, pada bagian berikutnya Anda akan lihat itu akan memberikan suatu kontribusi yang besar untuk suatu standar kerja atau kerja standar, ya. Nah, saya mendefinisikan kontainer kecil ini dalam tingkat konsumsi suku cadang. Sebuah otonomi kebebasan kurang dari 10 menit. Jadi kurang dari 10 menit itu sebetulnya bisa dilakukan dalam mengkonsolidasi barang-barang yang akan atau spare part yang akan dilakukan dalam suatu kontainer yang kecil. Nah, sangatlah jelas bahwa dengan adanya batasan garis, desain batas garis itu, ini menjadi suatu yang terpenting, domain terpenting dalam aliran produksi. Dan salah satu yang benar akan menentukan persyaratan sistem logistik internal, ya. Produksi adalah pelanggan. Jadi di sini faktanya hubungan pelanggan pemasok itu, produksi ini juga mementingkan pelanggan, dan logistik harus memenuhi persyaratan produksi, ya, termasuk menyediakan kontainer yang tepat. Nah, keuntungan menggunakan kontainer yang kecil tersebut itu
ini merupakan suatu cara tradisional ya untuk memasok, menempatkan suku cadang. Nah, di bawah ini akan dibahas implikasi untuk kualitas dan biaya ya. Ada juga lead time dan motivasi kerja. Untuk kualitas, penggunaan kontainer itu, misalnya seukuran palet atau karton atau kardus itu, dapat melibatkan banyak masalah kualitas. Jadi kalau terlalu besar, itu wadahnya ini bisa berpengaruh ya. Ada kemungkinan rusak bagian atas dan wadah lain ya. Kalau ada wadah-wadah lain yang ditempatkan di atas kontainer yang besar ini bisa merusak kontainer yang besar itu ya. Kemudian gravitasi untuk menutup kontainer itu yang terlipat itu dapat merusak produk di dalamnya. Jadi kalau kontainernya besar, tutupnya besar, bisa aja karena tutupnya besar menyenggol wadah isi barangnya, rusak nanti barangnya ya. Kemudian resiko untuk kehilangan juga dari komponen itu cukup riskan ya, karena besar ini gampang orang untuk mengambil beberapa suku cadangnya, dan suku cadang dapat rusak oleh pemotong kotak karena kotaknya besar, pemotongnya juga besar. Nah, ini juga bisa merusak suku cadang. Dan kontainer yang besar ini sulit dibersihkan ya, maksudnya memang kalau besar ya otomatis perlu waktu ya. Nah, sementara penggunaan kontainer yang kecil dia lebih efektif ya, dia mengurangi part dengan duning dengan menggunakan duning itu kayak blok gitu ya, atau balok ya, atau terjepit di antara bagian untuk mencegah kerusakan selama transportasi ya. Jadi ada batas-batas di antara kemasan itu. Nah, wadah kecil ini dapat digunakan kembali, mudah ditangani dan mendorong penggunaan space atau ruang yang lebih baik. Sedangkan kalau dari segi biaya, kontainer besar itu tentu saja biayanya besar ya. Nah, kemudian juga operator yang melakukan gerakan non ergonomis itu khawatir juga bisa juga cedera, dan kemudian ada biaya untuk recovery ya. Kemudian di sini kontainer kecil akan menyediakan lokasi komponen yang optimal ya. Jadi meskipun kecil bukan berarti dia terbatas, tapi dia bisa lebih maksimal atau optimal, dan pengambilannya pun lebih mudah dan dapat digunakan kembali, mudah ditangani, serta mendorong penggunaan ruang penyimpanan vertikal yang lebih baik di jalur rak itu ya, untuk kualitas dan cost. Nah, untuk waktu dan faktor ergonomik, kontainer juga ini memiliki masalah, ada kekurangannya juga dalam waktu dan ergonomi. Beberapa kekurangannya kalau kontainer besar ini menunggu forklift dan peralatan pengambilan dan pemindahan lainnya menyebabkan penundaan dalam persediaan. Kemudian karena ukurannya besar, berarti waktu mengganti kontainer yang lama itu saat proses produksi diubah, dan banyak juga sisa di sini. Kalau sisa makanan harus dibersihkan ya, settingannya juga jadi lama. Kemudian untuk membungkuk mencapai bagian bawah kontainer itu diperlukan waktu yang cukup, karena gerakan lain ini jadi tidak ergonomis kalau dia terlalu tinggi, terlalu lebar. Nah, ini dapat menghadapi risiko cedera punggung yang lebih besar. Kemudian kita buka tadi ada risiko kecelakaan dan cedera. Nah, ini tadi simpulannya ya tadi ya. Kemudian dua tipe daripada garis batas. Di sini ada contoh implikasi biaya daripada supply chain, di mana di sini kita lihat yang pertama ini kan contohnya AAA BBBB, sedangkan yang contoh kedua AAA BB AA BB AAB. Jadi ada selang-seling di sini. Nah, mana yang paling efektif ini ya, kita lihat keputusan yang akan menjadi pertukaran atau trade off antara penguatan waktu kerja dan ruang dan biaya logistik ya. Ini
disebutkan di sini. Pasokan yang berurutan lebih mahal. Jadi yang berurutan ini akan lebih mahal daripada pasokan Kanban. Kanban ini yang pengisian sinyal cukup mudah, ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, tipe supply-nya ini berkelanjutan kalau yang Kanban ini ya. Kalau yang Sequent ini ada urutan, kemudian selalu pada bagian yang sama, ini bisa berganti, kemudian ini juga satu lokasi pada tiap bagiannya, sementara ini satu lokasi untuk semua bagiannya. Di workstation-nya, produktivitasnya kita lihat variable picking point, ini ada tergantung daripada tipe produknya, sedangkan ini picking point-nya fix yang ini ya. Nah, jadi di sini pada akhirnya keputusan menjadi pertukaran antara bagaimana mau hemat waktu bekerja dan biaya logistik ya. Mana yang akan kita kalahkan ya? Apakah hemat waktu atau biaya logistik untuk kedua tipe ini ya. Jadi ini juga sebetulnya pasokan berurutan penyeluruhan harus memilih sesuai dengan urutan yang tetap dari jadwal baris ya. Ini kalau yang mana yang lebih efektif dari dua ini ya, tergantung produknya ya, tentu saja tergantung produknya. Kita nggak bisa bilang, oh ini yang efektif, tapi ini juga bisa jadi sesuatu yang diperlukan. Ini cuma perbandingan ya. Kemudian di sini yang berikutnya lokasi daripada spare part atau bagian-bagian dan kontainer di borderline. Di sini ada gambar, kita lihat di sini. Untuk front supply ya, dia melakukan flow-nya ini ya. Ada juga back supply melakukan pekerjaannya di sini. Penggunaan front supply container di sini, dia menggunakan FIFO rack. FIFO rack itu berarti first in, first out. Yang masuk dulu, keluar duluan ya. Nah, logistik harus mensuplai kontainer ini ya, sedekat mungkin daripada operator ini ya. Kalau back supply di sini menggunakan juga kontainer yang kecil ya, hanya ketika yang front supply-nya ini tidak memungkinkan ya. Nah, ini juga satunya bedanya, satu ditaruh di depan kontainernya, satu di belakang ya. Di sini aspek yang sangat penting dari borderline ini adalah lokasi daripada bagian kontainer tersebut ya. Di sini dijelaskan ya. Nanti Anda baca ya, lokasi depan, metode yang disukai ya. Nah, kalau belakang ini takutnya salah naruh nih ya, karena nggak kelihatan di belakang ya. Kemudian summary daripada itu, yang paling efisien adalah pasokan Kanban kecil yang terus-menerus ya, dalam kontainer kecil di aliran rak, sehingga dapat dijangkau oleh lengan operator. Nah, jika cara itu tidak memungkinkan karena ukuran dan jumlah bagian yang berbeda, maka metode lain harus dicoba. Jadi bukan berarti itu suatu yang harga mati, Kanban kecilnya tadi yang ini, tapi bisa juga mencoba suatu cara yang lain yang lebih efektif. Kemudian di sini ada alur kontainer. Kita lihat alur kontainer ini tergantung juga dari ukuran bagiannya. Aliran didefinisikan dalam wadah plastik atau kontainer plastik, isinya mencapai 12 kilo ya. Dapat dipindahkan dengan tangan tanpa bantuan peralatan ya. Jadi kalau makin ringan itu tidak butuh peralatan mekanis dan tentu saja akan minim biayanya ya. Tipe kontainernya dari kontainer yang kecil ya. Kemudian ada kontainer yang medium dengan ukurannya mulai ada tingkatan 600-800 ini. Otomatis trolinya juga yang mengangkutnya juga diperbesar, dan masuk lagi ke kontainer yang lebih besar lagi, tentu saja akan masuk lagi ke troli yang lebih besar. Jadi ini harus ada
seperti transformasi dari kecil, sedang ke besar. Berikutnya untuk klasifikasi kontainer, tadi disebutkan ada 3 ukuran kan, ada yang kecil 600 x 400 mm, ada yang sedang 600 x 800 mm, dan yang paling besar ini 800 sampai 1200 mm. Ya. Jadi ini untuk memudahkan dikasih perbedaan dalam ukuran. Nah, kemudian di sini sebutkan juga spesifikasinya. Kalau yang kecil itu seperti apa, ya, itu dapat dipindahkan ke rak, ya, dengan mudah. Kalau wadah sedang seperti apa ini, dia jadi ukuran yang kecil tadi bisa di double, ya. Kemudian kalau yang kontainer besar tentu saja perlu troli yang besar. Nah, ini juga ada penyesuaian antara troli untuk mengangkut kontainer tersebut agar nanti mempermudah pekerjaan. Nah, standar bekerja ini dimulai oleh Taylor Gilbert. Ya. Ini dia menciptakan standar kerja mencapai keadaan yang fluid. Jadi maunya pekerja itu akan melakukan gerakan yang natural, ya, dan yang baik gitu ya. Dan tentu saja perhatikan pergerakan pekerja ini disebutkan digunakan diagram spaghetti. Wah, spaghetti ini jadi mau makan spaghetti ya. Nah, ini sistem Toyota sudah menciptakan standar kerja tersebut, ya. Mulai dari pekerjaan manual, bidang produksi logistik maupun kantor. Prinsipnya mengawasi pergerakan pekerja dan meningkatkan produktivitas mereka, itu sifatnya universal. Bagaimana standar work improvement process? Nah, ini kita lakukan proses peningkatan pekerjaan standar. Ya, kita setting target improvementnya seperti apa. Ini urut-urutannya: observe pekerjaan tadi, improve the work, standardize the work, consolidate the work. Nah, jadi 5 langkah proses ini kita lakukan lagi, mendefinisikan perbaikan, target perbaikan, ya. Nah, ini kita lihat juga ada SMART di sini, ya. Kemudian juga mengubah target KPI untuk lebih efisien, di mana menghitung efisiensi dengan membagi waktu standar dengan waktu nyata aktual, ya. Jika kita mengurangi waktu nyata aktual, ya, itu efisiensi tentunya akan meningkat, ya. Jadi ada kita mulai percepat pekerjaan, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang efisien. Bagaimana dengan mengobservasi pekerjaan? Itu tadi kita mulai bahas per detail, ya. Mulai dari satu, karena tadi ada berapa? Tadi nanti ini ada beberapa yang kita bahas. Observasi pekerja. Sekarang langkah-langkah proses observasi dilakukan: menghitung waktu siklus, waktu produksi kuantitas harian yang dibutuhkan per hari, kita buat studi waktu, buat neraca kerja, buat lembar kapasitas proses, buat lembar kombinasi kerja. Nah, ini biasanya pengawasan atau observasi ini kita akan merekam orang bekerja, mengamati kalau ada hal-hal yang tidak diperlukan, itu nanti bisa dianalisa. Oh, ini nggak perlu, ya. Ya, kita gunakan stopwatch. Jadi sebetulnya dia hanya efektif bekerja segini. Ada hal yang nggak perlu, ini bisa dikurangi, disempurnakan. Sama aja misalnya kalau misalnya kita lagi bikin video, kita edit. Oh, ada kata-kata yang nggak perlu, kita potong. Nah, sehingga nanti hasilnya bisa lebih cepat. Dan bekerja juga nanti kita bisa evaluasi. Oh, ini ada yang nggak perlu, yang mestinya dia bisa kerjakan cuma 10 detik, dia kok bisa double 30 detik. Apanya 20 detiknya kok dia bolak-balik ke sana kemarin. Nah, itu yang bisa dikurangi, ya. Nah, kemudian yang memperbaiki pekerjaan, ya, kita tindakan pencegahan dengan Kaizen ini, ya, adalah menyederhanakan pekerjaan dengan menghilangkan tadi gerakan-gerakan yang tidak perlu, ya. Tadi menggunakan video itu bisa diamati, ya. Nah, kita lakukan tindakan pencegahan
sesegera mungkin ya. Bekerja standar ini kita lihat yang paling efektif seperti apa, urutan kerjanya seperti apa, siklus kerja waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi satu siklus itu seperti apa, work in prosesnya seperti apa, berapa jumlah unit dalam bekerja antara operasi ini ya, berapa unit peralatan yang dibutuhkan oleh operator melengkapi pekerjaan tersebut ya, tanpa adanya interupsi. Nah, di sini kita lihat gambarnya ini bagaimana kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu ya. Ini ada layout dari mesin, ada 5S dan integrated daripada kaitan antara tool satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada figur 65 sampai 68, ada 3 figur ini. Kita nanti coba pelajarin ini ya, bagaimana suatu dilakukan dengan ini apa kita lihat di sini. Mudah, movement is caused by. Jadi pergerakan yang tidak perlu itu disebabkan adanya karena orang berjalan ya ke sana kemari ya, kemudian mencari, dan kemudian ada operasi yang operasi kerja yang berganda gitu. Nah, ini membuat sesuatu yang hal-hal yang mubazir gitu ya, atau yang berlebihan. Karena desain daripada tata letak yang kurang baik itu akan mempengaruhi, menjadikan hal itu jadi lebihan dalam bekerja. Kemudian dalam gambar 68 sampai 610 ini kita lihat bagaimana peralatan-peralatan pendukung ya yang digunakan ini tentu bisa mempengaruhi cara bekerja mereka ya, karena adanya suatu lokasi posisi yang tidak baik itu akan membuat pekerja kesulitan mengambil barangnya. Ini kayak gambar ini nih, saya lihat ini sangat susah. Kemudian kita perbaiki posisinya supaya mudah dalam melakukan pengambilan barang. Sama juga untuk menemukan suatu barang ini juga harus diperbaiki. Oleh karenanya dengan adanya solusi-solusi perbaikan ini, kita ini yang tadi. Nah, sekarang yang keempat adalah standardize the work ya. Itu tadi saya evaluasi, kita udah ada di tengah nih ya. Kemudian consolidate the work, yang terakhir mengkonsolidasi pekerjaan itu. Kemudian mengkonsolidasi pekerjaan seperti ini, kita lihat yang sebelumnya ini berantakan kemudian diperbaiki seperti ini, dirapikan ya. Jadi peralatan-peralatan pendukungnya kayak obeng, tang segala macam ini, kemudian binnya ada di tempat sampahnya ada di depan bukan di belakang. Nah, pindah supaya apa? Supaya dia makin dekat meraih atau menyelesaikan pekerjaannya. Kalau di belakang ini nanti dia perlu waktu ke belakang, nengok ke belakang, itu akan ergonomisnya nggak bagus ya. Yang tadinya ini lurus-lurus aja, ini kurang pas. Kalau agak agak ada cekungannya seperti ini ya, itu lebih cepat ininya, gerakannya lebih ergonomisnya lebih bagus ya gitu. Yang tadinya komponen A dan B-nya itu lurus aja kayak begini nih, kurang menarik ya, selain kurang menarik, kurang ergonomis nanti. Kemudian peran dari kontainer ini dalam desain bekerja ini sangat penting ya. Nah, di Toyota Sewing System ini telah diterapkan ya. Nah, di sini ada kata terakhir nih, kata kunci terakhir. Pemenang fokus pada detail. Jadi kalau kita bisa melakukan pengamatan secara detail, memperbaiki hal-hal yang baik secara detail, itu tentunya kita akan mendapatkan keunggulan ya. Nah, ini dia. Pemenang itu fokus untuk menang, sedangkan orang yang pecundang tentu dia akan melihat pemenang ya, itu. Nah,
Jadi fokusnya ke pemenang. Jadi dia nggak fokus untuk memenangkan, tapi dia lihat orangnya gitu kan. Nah ini akan mengganggu fokusnya dia. Nah saya rasa itu untuk sesi ke-6, nanti kita ketemu sesi ke-7 minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini?